Kembali lagi guys di Berita Bola. Kali ini kita akan membahas sedikit Italia yang sudah 3 kali Piala Dunia ini gagal terus guys. Mengapa Italia sampai gagal itu guys? Mari kita bahas. Sebenarnya guys, tanda-tanda Italia itu turun performanya itu sudah nampak guys dari kasus Calciopoli guys. Kalau Anda pecinta Liga Italia, pasti Anda akan tahu dan objektif menilainya, dan tidak ada menyalahkan tim ini kebanyakan pemain ini. Pasti kalian tahu apa kesalahan timnas Italia itu. Yang pertama guys, dampak dari kasus Calciopoli itu sangat berdampak kali guys terhadap klub-klub di Liga Italia nih guys. Karena kenapa? Dampaknya itu sangat besar. Karena menurunnya kepercayaan terhadap Lega Calcio ini, dan para sponsor ini tidak percaya lagi guys kepada FIGC karena terlalu banyaknya mafia di dalam tubuh FIGC pada waktu itu. Merosotnya Liga Italia ini guys berakibatkan kemunduran dari timnas Italia itu sendiri guys. Karena klub-klub besar berdampak dari segi keuangan finansial mereka, yang tidak ada lagi sponsor mempercayai Liga Italia semenjak kasus Calciopoli itu bergulir guys. Klub-klub Italia sendiri guys ingin bermain aman dalam segi transfer pemain guys. Mereka tidak berani memainkan pemain-pemain muda akademi Italia itu sendiri karena takutnya menurunnya perform klub mereka. Ya kita tahulah dari segi finansial mereka itu sudah hancur lebur, seperti Milan, Juventus, Inter, Fiorentina, Parma. Mereka itu dampak dari kasus Calciopoli dan serta pergantian kepemimpinan presiden klub mereka masing-masing. Demi tetap eksis guys, klub-klub Italia itu mempunyai trik tersendiri dengan cara transfer pinjam pemain bayar nanti. Itulah yang dilakukan Liga Italia sekarang ini, dengan meminjam pemain dulu baru bayar, ataupun bayar setengah. Itulah cara-cara klub Italia agar tetap tampil eksis dengan pemain-pemain yang ingin mereka miliki. Karena dari segi finansial mereka tidak sanggup lagi, tidak seperti tahun 90-an yang mereka bisa beli pemain itu dan memecahkan rekor transfer pemain dunia pada saat itu selalu Liga Italia lakukan terhadap pemain-pemain yang mereka inginkan. Mengapa timnas Italia terpuruk? Ya itu tadi guys, karena setiap klub itu tidak berani guys untuk memainkan para pemain akademinya sendiri. Ya kita tahu sendirilah, seperti AC Milan yang di tahun ini skuadnya hanya mempunyai 2 pemain Italia guys, yaitu Gatti dan ada produk akademi yang telah masuk ke skuad mereka senior. Ya cuman itu gambaran yang kita tahu bagaimana timnas Italia itu sangat menurun performnya dalam beberapa tahun ini, sampai pun 3 Piala Dunia mereka tidak lolos. Ya ini terjadi bukan hanya di AC Milan juga guys, di klub-klub lain pun juga begitu juga, seperti Juventus yang lambat melahirkan pemain Italia, otomatis ada 1 atau 2. Juga AS Roma, Fiorentina yang tahun 90-an sangat banyak pemain-pemain Italia yang menonjol yang dilahirkan mereka. Begitu juga Parma pun juga begitu, yang di era 90-an mereka banyak melahirkan pemain-pemain Italia muda, berani memainkan pemain muda. Tapi sekarang ini mereka jarang memainkan pemain-pemain akademi, ataupun tidak berani mereka memainkan pemain akademi muda mereka sendiri. Di skuad tahun ini aja timnas Italia aja banyak pemain yang kurang menonjol ya. Setiap klub yang melahirkan pemain timnas itu, ya kita sebut saja lah Juventus, pemain Italia yang dipanggil dari Juventus ya tidak sehebat apa yang kita bayangkan. Begitu pula dengan AS Roma, begitu pula dengan Napoli. Hanya Inter lah yang pemainnya yang memang performnya yang lumayan, yang bisa banyak lah. Kalau orang bilang ya, orang tuh timnas Italia itu hanya mengenal pemain ini ya. Kalaupun ada pemain Italia yang bermain di luar seperti Donnarumma, Tonali, ya itu pun tidak mengangkat perform timnas Italia itu sendiri.
Kita lihat timnas Italia ini guys, justru bahan cemoohan atau hujatan itu bagi fans-fans Juventus atau Milan. Mereka pasti akan menyalahkan pemain Inter Milan. Ya, mereka menilainya tidak secara objektif, padahal itu kesalahan itu seharusnya ya pada klub-klub itu sendiri. Ya, klub-klub seperti Milan, Juventus, pada dari titik kesalahan itu ya mereka sendiri karena pembinaan yang lambat. Ya kalau saja pemain Inter itu ada yang perform bagus, dan Milan juga ada yang perform bagus, ada pemain Italia yang bagus, Juventus ada yang pemain bagus, Roma ada yang pemain bagus, kemungkinan tidak akan terjadi seperti ini, guys, timnas Italia itu. Ya ini hanya perform itu yang dimiliki oleh Inter Milan, pemain-pemain Inter Milan, kualitasnya. Ya kita lihat aja timnasnya, apalagi di bangku cadangan, underperform semua pemainnya. Ya kalau saja Milan itu pemainnya ada, Italianya ada yang bagus seperti dulu, Juventus juga ada, AS Roma ada, Napoli ada, Fiorentina ada, Parma ada, saling melengkapi, mungkin timnas Italia tidak akan seperti ini. Karena regenerasi lambat itu tadi guys, klub itu takut dengan perform yang menurun, karena memang ya karena dampak dari Calciopoli itu, finansial yang merosot, keuangan yang merosot, tapi tetap ingin eksis mereka. Mereka membelilah pemain-pemain luar dan tidak berani memakai pemain-pemain muda tim akademik produk mereka tersendiri. Ya hanya Inter lah yang berani mengambil pemain-pemain muda Italia itu dengan nilai-nilai transfer yang PSSI-nya Italia atau FIGC itu mengabaikan, guys. Tidak melihat sisi lambat mengambil tindakan dalam hal ini. Padahal mereka tahu dampaknya itu seharusnya cepat teratasi dengan regulasi-regulasi yang mereka buat. Seharusnya dengan membuat regulasi, ya contohnya seperti memainkan pemain-pemain muda di setiap klub supaya agar tidak ketinggalan dengan negara-negara lain. Ya kita boleh contohnya Prancis yang pemain mudanya setiap klub itu di Ligue 1 itu berani memainkan pemain muda, di La Liga sendiri setiap klub itu berani memainkan pemain-pemain akademiknya. Ya lambat laun mereka jadi, ya tidak seperti Italia. Italia lambat dengan keputusan itu. Ya PSSI-nya Italia pun sangat buruk dalam menangani Liga Italia itu sendiri. Oke, sekian dulu kita menganalisa timnas Italia. Ya kalau ada analisa yang lain, boleh juga berkomentar, atau pandangan-pandangan lain mengenai timnas Italia ini kenapa menurun, ya boleh kita berkomentar di Berita Bola ini. Oke, salam Berita Bola.